Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Selamat datang di Markenzi ya teman-teman. Nah, kali ini kita akan belajar dan praktek langsung linear regression ya. Nah, langsung aja ya teman-teman, linear regression ini salah satu tipe regression. Jadi yang akan kita coba nanti apa ya intinya? Kan kalau apa namanya ML ini machine learning ini intinya untuk menebak ya. Jadi yang akan kita tebak itu bilangan kontinu ya, mungkin kayak harga rumah, harga apa gitu, bukan apa namanya apa contohnya itu bukan yang klasifikasi. Ini regression. Oke, nah kita kasih judul dulu, linear regression. Ini aku pakai collab ya teman-teman. Salah, ayo. Sorry. Kita pakai collab. Kenapa pakai collab bang? Nggak pakai Jupyter dulu kan ada tuh di bawah. Nggak coy, gue pakai ini karena satu alasan yang pasti, yaitu hemat space. Dan juga buat teman-teman, ini kalau mau malas install kan langsung ada nih. Buat kalian yang mau installnya itu nggak usah pusing. Kita pakai house pricing ya. Nah, kita ambil dari sklearn aja langsung datasetnya. Fetch California housing. Nah, kalau kalian ada yang pakai yang namanya Boston ya itu bisa, tapi kayaknya udah nggak disupport. Sama sklearn kita pakainya yang California. Kita juga importkan dulu library yang lain seperti NumPy, import pandas, spd. Kita importkan juga Seaborn, SSNS untuk visualisasi, import matplotlib.pyplot sblt. Nah, di sini kita tambahkan juga persen matplotlib inline. Matplotlib, sorry. Oke, sekarang yang akan kita lakukan adalah menu rumahnya housing sama dengan fetch California.housing. Nah, kita set tipenya, tipe dari housingnya. Dia itu sklearn utils ya, bunch ya, utility yang ada di salah satu bunch-nya ya. Oke, sekarang kita akan cek datanya housing. Ini masih belum bentuk data frame ya, masih arraynan ya. Ini ada datanya, targetnya, frame-nya, dan ini keterangannya kalau kalian mau baca. Ya, intinya ini yang target nanti ini itu dalam satuan mana ya? Kemarin aku coba baca dulu, $100. Housing block, average number of room per housing. Ya, sebentar. Ini dia. In hundred of thousand of dollar. Jadi ratusan dolar ya. Jadi nggak berapa ribu dolar tapi ratusan dolar ya. Karena rumah di Mamarika mahal. Ya, itu ini kayak dataset tahun 1990 kayak ya, kalau nggak salah. Tahunnya ini, oh bener kan, 1990 berarti zaman itu. Sekarang udah naik mungkin berkali-kali lipat. Oke, sekarang kita coba untuk ngerubahnya dari dataset ya, dataset. Nah, pd.data frame. Nah, kita masukkan housing data, kita cek. Oh, data. Oke, kecil harusnya. Kita cek ke. Ya, ini masih dalam seperti ini ya teman-teman, perlu kita namai nama-namanya. Oke, langsung aja dataset dot columns sama dengan housing dot features names.
Kalau kalian mesti pakainya apa namanya, ini ya better names ini ya, jangan gunakan yang lain. Nah kita cek, kita coba printkan dulu dataset dot head ya. Menarik. Di sini sudah kelihatan ya, seperti ini. Nah sekarang kita tambahkan price-nya itu yang target ini. Caranya ya seperti ini, dataset price sama dengan PD housing dot target. Nah kita cek datasetnya. Loh ini dia udah ada price-nya ini dalam $100.000 rata-ratanya ya. Enggak $4.000, 500 ini enggak sampai 100 juta ini. Mereka miliaran ya, itu di 1990 California loh. Oke. Ini ya, kalau pakai apa namanya Google Colab itu harus ada kayak ngecekin. Nah, sekarang kita apa namanya kelompokkan ya ke dalam X dan Y, yaitu independent dan dependent fiturnya. Biasanya menggunakan X. Nah, dataset .ilog. Nah, ini aku ingin manggil ya semuanya yang ada di apa namanya kolom di barisnya. Baris itu yang ini. Titik kolom yang ini. Nah, semuanya kecuali -1 itu yang ini, kecuali yang ini. Jadi yang diambil itu medic sampai longitude. Nah, ini termasuk dalam independent tours pakai bahasa Inggris biar keren. Nah, kita dataset .ilog semuanya, -1. Ini ya, kenapa -1 ya diambil cuma yang ini belakang sini, dependent features. Ini kita cek ya. Nah ini price-nya udah ada, sekarang Y-nya kita cek. Nah seperti ini teman-teman. Nah sekarang kita akan coba lakukan perhitungan ya. Nah, from escalon dot linear model, kita akan import linear regressionnya. Nah jangan lupa kita juga buat yang cross validationnya. Nah from escalon dot model selection. Nah kita pakai yang dulu, yang biasa yang digunakan untuk memprediksi ya, yang cross val predict. Nah cross val predict. Nah di sini kita tuliskan linreg sama dengan linear regression. Nah seperti ini. Kemudian MSE cross valnya val predict. Nah kita masukkan lin reg, x, y, dan CV nya itu sama dengan 5. Nah kita coba cek dulu MSE nya, print MSE. Oh ini ada ini cross val ini melakukan cross validation ya. Jadi kalau ada 5 CV-nya 5 misalnya, gambar ini contohnya gimana ya? Gambar online. Paint online. Ya udah ini aja lah, coba ya. Jadi misalnya ini cross validation itu melakukan yang namanya, yang simpelnya itu gini. Itu kan ada 5, aku buat contoh 2. Nah, misalnya ini dataset. Ini untuk di tes ya. Dan ini untuk training.
Nah, nanti di sini bisa jadi kebalik gini juga. Ini yang dibuat training dan ini dibuat tes. Aku belum punya alat untuk nulis ya, sorry ya, pakai ini ya. Nah, ini contohnya cross validation, itu ada CV-nya ada 5. Jadi di sini ada 5 1 2 3 4 5. Nah, misalnya kita apa namanya buat dia jadi rata-ratanya kita tarik ya. Mian MSE kita pakainya itu np.min MSE. Nah, ini kita masukkan sini, guys. Nah, itu 2,7 rata-rata prediksinya. Sekarang kita coba pakai yang biasanya dipakai ya. Ini aku kopas saja, sorry. Nah, itu pakainya itu langsung aja di sini skor. Ini skor asli. Nah, di sini kita rubah dikit. Nah, cross file-nya di sini pakainya skor. Nah, line rec. Kita tambahkan scoring juga. Scoring sama dengan kita pakainya negatif min squad error kita 5. Ini pakainya in MSE. Ini kita buat apa namanya minus MSE, kita tambahin score biar beda. Oke, cek scored, sorry, typo. Mana ini walah, ini dia 0,5 ya untuk apa namanya dia pakai scoring. Nah, bedanya pakai scoring sama enggak. Nah, yang utama itu dari hasil utamanya. Yang kalau pakai cross file predict itu hasil prediksi dari observasi dari dataset. Sedangkan kalau MSE itu dari skor evaluasi ya untuk setiap faultnya. Dan tujuannya itu untuk cross file predict itu untuk mendapatkan prediksi dari setiap fault. Sedangkan untuk cross file score itu untuk mengevaluasi performa model secara keseluruhan. Nah, kemudian untuk scoring ya, untuk di cross file predict itu nggak ada scoring. Nah, sedangkan untuk di cross file score itu ada scoring. Gunanya itu mengembalikan skor evaluasi dari setiap fault. Misalnya MSE-nya itu. Nah, untuk penggunaannya di dalam cross file predict berguna untuk menganalisis prediksi lebih lanjut. Misalnya untuk diplottingkan, untuk ditaruh-taruh gitu. Nah, sedangkan untuk cross file score berguna untuk mendapatkan evaluasi kinerja yang lebih kinerja model. Jadi kinerja modelnya gimana gitu. Nah, selanjutnya untuk cross file predict itu untuk evaluasi kerjanya tidak menghitung kinerja secara langsung. Sedangkan untuk cross file score menghitung kinerja model pada setiap flow dan biasanya dari rata-rata. Jadi untuk sekarang mungkin kalian harus menggunakan cross file score ya, karena ini yang paling sering digunakan dan nggak asal ngepredik seperti itu. Sebenarnya nggak apa-apa, tapi ini aja yang kalian pakai ya untuk melakukan scoring. Nah, lihat performa model kalian itu udah oke apa belum. Oke, itu dulu teman-teman tentang praktek linear regression. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like dan subscribe. Saya Markan Zio undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.